Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Triufani, mahasiswa dari IAIN Parepare, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 1819031. Ya, baik, saya akan menjelaskan bagaimana itu manajemen sumber daya manusia perpustakaan. Manajemen sumber daya manusia perpustakaan terdiri dari konsep dasar sumber daya manusia, kompetensi sumber daya manusia, profesi pustakawan, jabatan fungsional pustakawan, angka kredit, karir pustakawan, tugas pokok pustakawan, dan pengangkatan jabatan pustakawan. Ya, saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu konsep dasar sumber daya manusia. Sumber daya manusia pengelola perpustakaan sekolah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Sumber daya manusia pengelola perpustakaan sekolah adalah guru atau pegawai yang diberi tugas melaksanakan tugas di perpustakaan sekolah yang ditetapkan berdasarkan surat tugas atau surat keputusan kepala sekolah. Bagian yang kedua yaitu kompetensi sumber daya manusia. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama yaitu kompetensi kepala sekolah. Perpustakaan sekolah sebagai unit kerja perlu dikelola dengan sistem manajemen yang baik atau profesional dan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan sekolah yang memiliki kemampuan dan berwawasan luas. Yang kedua, kompetensi pengelola perpustakaan. Secara umum, tenaga perpustakaan sekolah bertugas melaksanakan layanan teknis dan layanan pengguna serta kegiatan lain di luar tugas-tugas kepustakawan. Tenaga pustakawan dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga layanan teknis dan tenaga layanan pengguna. Bagian yang ketiga yaitu profesi pustakawan. Profesi merupakan suatu pekerjaan atau sebuah sebutan pekerjaan untuk menduduki pekerjaan tersebut. Diperlukan pendidikan atau pelatihan dalam bidangnya. Profesional berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan atau merupakan bagian dari profesi. Sedangkan profesionalisme adalah suatu paham di mana dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat. Berbekalan keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterampilan serta ikrar atau pateri atau propiteri untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Bagian keempat yaitu jabatan fungsional pustakawan. Jabatan fungsional pustakawan negeri sipil menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 1994 adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional pegawai negeri sipil diadakan dalam rangka dan bertujuan mengembangkan profesionalisme dan membina karir pegawai negeri sipil, serta untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dinyatakan dalam konsideran keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang angka kredit bagi jabatan fungsional pustakawan bertujuan untuk meningkatkan mutu prestasi kerja pustakawan. Jabatan fungsional pustakawan dimaksudkan pula untuk menjamin pembinaan kepangkatan bagi pejabat pustakawan yang berarti pula menjamin adanya usaha pembinaan karir bagi para pustakawan. Bagian yang kelima yaitu angka kredit. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian prestasi yang telah dicapai oleh pustakawan dalam pengajuan butir kegiatan yang digunakan sebagai syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan pustakawan. Yang keenam yaitu karir pustakawan. Hal-hal yang dilakukan oleh pustakawan dalam rangka pengembangan karir seperti ikut aktif dalam organisasi profesional, ikut dalam seminar-seminar, menulis dan mengadakan penelitian mengenai hal-hal yang sedang tren,
Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan karir antara lain yaitu yang pertama organizational expectation, yang kedua educational aspect, yang ketiga self analysis, yang keempat areas of expectorate. Bagian yang ketujuh, jenjang jabatan pustakawan. Jenjang jabatan pustakawan pertama kali diberlakukan berdasarkan keputusan Menpan, yaitu jabatan dari terendah. Dan yang kedelapan, tugas pokok pustakawan. Dengan adanya perubahan jenjang jabatan pustakawan, maka tugas pokok juga berubah sesuai dengan jenjang jabatannya. Yang kesembilan, pengangkatan jabatan pustakawan terbagi dua, yaitu pustakawan inspasing, yang kedua pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional pustakawan. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang manajemen sumber daya manusia perpustakaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.